Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Zona Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Di episode sebelumnya, Sergio Marquina alias Salpa atau lebih kita kenal sebagai Profesor berurusan juga dengan hukum atas tuduhan penyerangan kepada seorang anggota kepolisian. Menurut pasal-pasal yang berlaku, Profesor dapat dijatuhi hukuman minimal 1 tahun penjara atau bisa lebih buruk lagi hingga sampai 4 tahun. Dalam hal ini, Profesor mencoba untuk membela diri dengan menghubungi seorang pengacara. Uniknya, di sini ia meminta bantuan kepada Raquel berakting seolah-olah dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita langsung berfokus ke sisi seorang Tokyo, di mana kali ini ia dihujani berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Raquel. Jelas, Tokyo tak semudah itu membeberkan informasi mengenai Profesor, dan sisanya ia malah membahas hal-hal yang tak ada kaitannya dengan perampokan. Sebisa mungkin Tokyo mengoptimalkan situasi tersebut agar setidaknya ia bisa mengalihkan fokus kepolisian. Bahkan Raquel menjanjikan pengurangan hukuman dengan syarat Tokyo bersedia membantu kepolisian menangani perampokan yang sedang terjadi. Namun nyatanya janji manis mereka tak membuat pendirian Tokyo goyah sehingga pembicaraan tersebut tak membuahkan hasil bagi pihak kepolisian. Di tempat lain, Nairobi sedikit terlibat adu perdebatan dengan Berlin sehubungan dengan berbagai kekacauan yang tak hentinya menimpa mereka. Apalagi sampai saat ini Profesor belum juga memberikan kabar. Untuk alasan itu, Berlin meminta kepada Nairobi untuk terus mengikuti aturan demi kesuksesan jalannya perampokan. Sementara itu, Rio yang dari tadi berbaring di sana mulai bangun dari tidurnya dan masih terguncang atas kepergian Tokyo. Nairobi meminta untuk tetap tenang dan melupakan Tokyo karena Tokyo lah yang telah menimbulkan perpecahan antara anggota geng. Apalagi Nairobi masih belum bisa melupakan ucapan Tokyo yang mengatakan bahwa Nairobi adalah seorang ibu yang tak bertanggung jawab kepada anaknya. Muak dengan semua ini, Nairobi seolah mengisyaratkan kepada Rio untuk mengkudeta posisi yang diemban oleh Berlin. Tak disangka setelah pembicaraan dengan Nairobi, Rio tiba-tiba muncul di aula tempat para sandera berkumpul sembari berteriak membeberkan kebohongan apa saja yang disembunyikan oleh geng perampok. Tentunya hal itu menimbulkan tanda tanya bagi para anggota geng, apa maksud dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Kemudian Berlin dan Helsinki menghentikan dan menganggap hal yang dilakukan oleh Rio ini sebagai bentuk pengkhianatan. Porque aquí hay que estar siempre sonriente. ¿Has terminado ya? No vamos a salir por el agujero que... ¡No! ¡Ah! Lo que has hecho es alta traición, Rio. Terlepas dari permasalahan anggota geng, Profesor pun memiliki permasalahan tersendiri mengingat sebentar lagi dirinya akan dijebloskan ke dalam jeruji besi. Ia pun mencari cara dan kemudian terpikir untuk melukai dirinya sendiri agar terlihat bahwa dirinya telah dianiaya oleh Alberto. Sesuai janji, Raquel datang menyusul Profesor dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan sangat meyakinkan, Profesor menjelaskan bahwa semua ini bermula ketika ia menyinggung soal keretakan rumah tangga yang dialami oleh Alberto dan Raquel. Entah mengapa ia merasa marah dan secara tak sadar dirinya meluapkan emosi sehingga perkelahian dengan Alberto pun tak terhindarkan, tutur Profesor. Ia menambahkan bahwa akibat dari semua itu, dirinya merasakan tak enak badan sampai bagian perutnya dipenuhi oleh luka memar. Padahal kenyataannya ia sendirilah yang menyebabkan luka memar tersebut. Pero tengo un cuerpo como un saco de boxeo. Yo creo que me ha ganado él. A ver que te ve eso, tranquilo. Ya me encargo yo. Mendengar keterangan Salpa, Raquel jelas tak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh sang mantan suami kepada pacarnya. Di hadapan para polisi yang sedang bekerja, Raquel menunjukkan bukti bahwasannya benar Alberto telah melakukan penganiayaan kepada Salpa. Meski sempat menjelaskan bahwa dirinya tak sedikit pun menyentuh Salpa, Alberto melunak dan bersedia mencabut laporannya. Quiero saber quién ha tomado el atestado. Salva,
Ábrete la camisa. Este hombre... Raquel, no sé cómo coño has hecho estas heridas, pero te juro que yo no lo he tocado. Raquel. De acuerdo. Que le quiten las esposas. Dengan begitu, Profesor akhirnya bisa lepas dari ancaman hukuman penjara dan tak lupa ia pun meminta untuk menarik informasi pribadi beserta sidik jari yang tadi sempat diperiksa oleh petugas kepolisian. Nasib yang cukup berbeda dialami oleh seorang Rio, di mana saat ini dirinya harus menerima hukuman yang cukup berat setelah tindakannya yang telah menghancurkan kepercayaan para sandera. Kali ini Berlin benar-benar geram dan tak akan main-main lagi menanggapi tindakan seperti itu. Tampak sangat meyakinkan, Berlin mengacungkan pistol dan hampir menarik pelatuknya. Kemudian Nairobi dan juga Denver muncul memberikan pembelaan dan tak lama dari situ telepon berbunyi. Profesor yang menyaksikan dari layar monitor sedikit melotot, menandakan bahwa dirinya kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Y no me va a temblar el pulso. Todavía estás a tiempo de aprender de tus errores. ¿Qué mierdas haces? Baja el puto arma. ¡Hijo de puta! Mi amor. Kita kembali ke dalam tenda, berkutat dengan persoalan Kolonel Prieto yang tak kunjung berhasil mengorek informasi dari seorang Tokyo. Raquel yang baru saja menyelesaikan permasalahan sang pacar kembali ke dalam tenda untuk melanjutkan proses interogasi yang sempat tertunda. Dengan cara yang cukup berbeda, Raquel mencoba mencari tahu apakah dengan diamnya Tokyo bertujuan untuk melindungi rekan-rekan perampok atau hanya untuk sang pacar Rio. Kalau misalkan benar hanya untuk Rio, Raquel memberikan penawaran double di mana Tokyo maupun Rio sama-sama akan mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut sepengetahuan Tokyo, nyatanya hal itu sangat sulit untuk terwujud. Apalagi dengan kasus penyanderaan yang melibatkan 60 sandera, sulit bagi hakim memberikan pengurangan 1/3 dari masa hukuman. Menolak tawaran tersebut, Tokyo digiring untuk diamankan di kantor polisi. Terlintas dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana jalannya persidangan dan begitu kelamnya dikurung dalam jeruji besi. Pendirian Tokyo mulai goyah. Pasalnya tak ada untungnya juga mempertahankan rencana perampokan yang bisa dibilang sudah kacau balau. Yang artinya di momen ini ia telah menyerah dan lebih mempertimbangkan penawaran yang diberikan oleh Raquel. Tiba-tiba ia berhenti dan mengungkapkan nama profesor yang sebenarnya, yaitu Sergio Marquina. ¡Sergio! El profesor se llama Sergio Marquina. Y el golpe se lo... Nah, sebelum Tokyo menjelaskan keterangan lebih mendalam, telepon tersambung yang ternyata berasal dari profesor. Setelah beberapa jam terakhir kedua pihak tak melakukan pembicaraan, Raquel langsung nyapa dengan nama asli yang dimiliki oleh profesor. Pues creo que bien. Sergio. Namun poin pentingnya, panggilan ini bertujuan hanya untuk memperlihatkan bahwasannya profesor masih eksis. Maka dari itu, profesor mempersilahkan Raquel untuk melanjutkan proses interogasi dan mengorek informasi kepada Tokyo. Seraya dengan kembalinya profesor, raut wajah Tokyo berubah seakan keyakinannya kembali untuk tetap pada prinsipnya, yakni mensukseskan perampokan. Apalagi setelah sang malaikat penjaganya kembali, begitu Tokyo sering menyebutnya. Tokyo yakin profesor dapat menyelamatkannya. Alhasil, Tokyo kemudian digiring dan selanjutnya akan menjalani penahanan terisolasi. Si hiciéramos una foto de este momento, la única atracadora con agallas para tirar del carro, Nairobi, podría ser mi último recuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Beralih dari hal itu, komunikasi antara Profesor dan Berlin kembali tersambung setelah hampir 18 jam Profesor menghilang tanpa adanya kabar. Belum sempat menjelaskan mengenai ditangkapnya seorang Tokyo, Berlin dilumpuhkan dari belakang dan kemudian Nairobi mengambil alih pembicaraan. Dengan gaya khasnya, Nairobi mengklaim bahwa mulai saat ini tugas kepemimpinan diambil alih oleh dirinya. Así que a partir de ahora estoy al mando. Nairobi. Berlín no está en condiciones. Ia pun menceritakan segala kronologis yang terjadi di dalam gedung, termasuk diserahkannya Tokyo kepada kepolisian, serta pembelotan yang dilakukan oleh Rio hingga meninggalnya seorang Oslo.
Terlepas dari hal itu, Profesor masih dihantui oleh satu masalah besar yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan. Angel Rubio adalah satu-satunya orang yang mengetahui siapakah sosok Salpa yang sebenarnya. Bahkan, Angel mengetahui letak hanggar tempat di mana Profesor beraksi menjalankan tugasnya mengkoordinasi perampokan. Untungnya, Angel belum sempat memberitahukan hal tersebut kepada kepolisian dikarenakan hingga saat ini ia masih dalam keadaan koma setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Panggilan dari dalam tenda kembali tersambung di mana kali ini Raquel terlihat sangat percaya diri. Seperti biasa, Profesor menggiring pembicaraan ke arah yang lebih pribadi seputar permasalahan cinta yang dialami oleh masing-masing dari mereka. Sisanya pembahasan soal penahanan Tokyo dan lain sebagainya. Sesudah percakapan tersebut, Raquel kembali menghubungi Profesor. Namun kali ini bukan sebagai polisi dengan penjahat, melainkan antara sepasang kekasih. Raquel yang terjerumus dengan asmara mengundang kehadiran Salpa untuk menemani dirinya menghabiskan waktu di kediamannya. Oke, kita beralih ke pembahasan lain, berpusat kepada seorang Rio di mana mulai saat ini ia telah berpindah status menjadi seorang Sandra. Rio dimasukkan ke dalam satu ruangan yang di dalam sana terdapat beberapa Sandra termasuk Alison, Monica, dan juga Arturito. Menanggapi hal itu, Arturo menilai bahwa hal ini merupakan titik terang bagi mereka. Di momen ini, ia membangkitkan semangat rekan-rekannya dan mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa segera melarikan diri dari dalam gedung. Kemudian Rio ikut mengusulkan untuk mencuri sebuah senjata dari para perampok. Meski terdengar mustahil, hal itu dapat dilakukan jika mereka bisa menukar senjata palsu dengan senjata yang dimiliki oleh para perampok. Nah, masalahnya hanya untuk mendapatkan senjata palsunya saja, mereka harus pergi ke sebuah ruangan yang berdekatan dengan base camp para perampok. Setelah itu, para Sandra kembali ditugaskan untuk menjalani pekerjaan mereka, yakni mengurusi peruangan. Di ruangan sebelah, Nairobi mengintervensi seorang Berlin, menegaskan kepada siapakah Berlin akan memihak. Tak hanya itu, Nairobi mendesak Kota Berlin untuk menjelaskan seperti apa rinci dan maksud dari sebuah rencana yang diberi nama Chernobyl. Rencana Chernobyl ini merupakan rencana cadangan jika situasi benar-benar dalam keadaan terdesak. Intinya, mereka akan menghujani halaman gedung dengan kantong berisikan uang, di mana hal itu akan menciptakan suasana kekacauan, dan dari situlah mereka akan keluar dengan leluasa. Tapi konsekuensinya, mereka akan keluar dan bebas dari dalam gedung dengan tangan kosong. Di saat yang bersamaan, Arturo dan rekan-rekan Sandra terlihat sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan mencuri sebuah senjata. Berhubung Monica adalah satu-satunya Sandra yang memiliki kedekatan dengan Denver, ia ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut. Sebelum hal itu bisa terwujud, mereka harus mendapatkan senjata palsu yang letaknya berada tak jauh dari sana. Arturo menyelinap dan kemudian tiba di dalam sebuah ruangan, tempat di mana salah satu karyawan percetakan yang juga sebagai Sandra sedang bekerja. Beruntung Bapak Torres tak melaporkan keberadaan Arturo sehingga ia berhasil menjalankan tugasnya. ¡Levántate! ¿Pero qué hace usted ahí? Nada. Si descubren que le he visto, yo también estoy perdido. Setelah berhasil membawa curiannya, Arturo kembali dan kemudian giliran Monica untuk beraksi. Monica melancarkan aksinya bertepatan dengan pemeriksaan luka tembak yang biasa dilakukan oleh Denver. Tak ada hambatan yang pasti, hanya saja Denver seperti sudah tak menunjukkan rasa simpati sehubungan dengan ucapan sang ayah yang menyarankan kepada dirinya untuk menjauhi Monica. Lain halnya dengan problematika yang terjadi di dalam gedung. Profesor sibuk menemani Raquel, meskipun di belakang itu ia masih dinaungi rasa cemas dengan jalannya perampokan. Nyatanya hal ini bisa tertutupi karena saat ini ia makin mendapatkan kepercayaan Raquel termasuk ibu dan putrinya. Hubungan antara mereka semakin berjalan harmonis, apalagi dilengkapi dengan ritual seperti biasa yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Setelah malam yang indah, keesokan harinya mereka kembali ke habitat aslinya, di mana Raquel kembali memegang kendali di dalam tenda. Sementara Salpa alias Sergio kembali sebagai profesor yang penuh dengan rencana. Kepada Suarez, Raquel menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa ia telah memikirkan sebuah cara jitu bagaimana meringkus dalang di balik jalannya perampokan. Profesor kembali bertugas di depan layar monitor, menghubungi Nairobi dan berjanji akan menyelesaikan perampokan tanpa adanya jatuh korban. Setelah itu, Profesor kembali menghubungi kepolisian dengan satu permintaan,
Ia meminta untuk memasukkan reporter TV ke dalam gedung yang bertujuan untuk meliput berita di dalam gedung. Jika bersedia, ia berjanji akan melepaskan 11 orang sandera, dan bila Raquel menolak, ia mengancam akan menyebarkan berita mengenai hal ini, bahwasanya polisi menolak membebaskan sandera. Lantas, apa sebenarnya tujuan Profesor mendatangkan reporter TV ke dalam gedung? Ternyata di balik itu Profesor memiliki sebuah tujuan untuk menjatuhkan citra polisi di mata publik. Profesor menganalogikannya seperti ini. Sebuah pertandingan sepak bola, katakanlah Piala Dunia Brazil melawan Kamerun. Sudah pasti kebanyakan orang akan memprediksi Brazil yang akan memenangkan pertandingan. Tapi bukan itu poinnya. Sebagai penonton netral, rata-rata orang lebih mendukung Kamerun untuk memenangkan pertandingan. Karena bila diamati secara naluriah, orang selalu memihak atau memilih kepada pihak yang lebih lemah. Nah, disitulah Profesor akan bermain, menunjukkan kelemahan mereka kepada publik seolah-olah mereka telah berada di suatu titik di ambang-ambang penyerahan diri. Berpusat kepada tanggapan kepolisian, saat ini mereka tengah berdiskusi mengenai permintaan yang diberikan oleh Profesor. Tapi di satu sisi saat ini mereka memiliki sebuah rencana yang tak ada sangkut pautnya dengan permintaan Profesor. Seperti yang sudah saya jelaskan, Angel Rubio satu-satunya orang yang mengetahui identitas Profesor saat ini masih belum siuman dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepolisian yang masih belum mengetahui fakta tersebut berencana akan memanfaatkan hal ini untuk memancing Profesor. Rumah sakit di mana Angel menjalani perawatan akan dipenuhi oleh polisi dan kemudian mereka akan mengumumkan berita bohong bahwasannya Angel Rubio telah siuman. Yang mana itu artinya Profesor akan datang untuk melenyapkan keberadaan Angel, mengingat hanya Angel Rubio lah yang mengetahui identitas Profesor yang sebenarnya. Sebelum sampai ke sana, mari kita memusatkan perhatian kita kepada siaran langsung mengenai jalannya situasi di dalam gedung yang akan diliput oleh salah satu reporter televisi. Dari pihak perampok, mereka menunjuk Berlin sebagai narasumber yang akan memberikan keterangan. Seorang reporter wanita bersama seorang kameramen kemudian masuk dan langsung mendapatkan sambutan dari geng perampok. Dalam sorot kamera, Berlin membuka dengan mengatakan bahwa ini adalah momen penentuan yang harus diliput dan diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian, sesi wawancara berlanjut dengan memperlihatkan pelepasan 11 orang sandera yang sebelumnya telah dijanjikan. Kepada si reporter, Berlin mengungkapkan ini merupakan sikap awal untuk mengakhiri apa yang selama ini telah dijalankan. Itu artinya Berlin seolah-olah menunjukkan sikap bahwasannya di titik ini geng perampok terpaksa memutuskan untuk menyerah. Berpapasan dengan kepergian 11 orang sandera, sesi wawancara kembali dilanjutkan, memperlihatkan sisi lain dari konsekuensi atau akibat dari perampokan. Secara tidak langsung, Berlin ingin menunjukkan bahwa di dalam sana para perampok memiliki tekanan yang cukup berat. Disinilah Berlin mulai bermain, mengungkapkan bagaimana para polisi dengan kejam menyebarkan berita kebohongan. Yang mana sebelumnya polisi telah mengatakan bahwa Berlin adalah seorang mucikari perdagangan manusia. Berlin memang mengaku bahwa ia adalah penjahat yang seringkali merugikan beberapa pihak. Namun, meski sebagai seorang penjahat, ia tetap memiliki hak untuk membela diri dan berhak memberikan kebenaran. Dengan sekejap, siaran langsung tersebut menarik atensi masyarakat yang otomatis membuat mereka atau geng perampok seketika populer. Nah, setelah itu, kini giliran polisi memulai permainan mereka. Tepat setelah tayangan tersebut, pembawa berita memberitakan kabar terbaru bahwasannya Deputi Inspektur Angel Rubio baru saja pulih dari komanya. Hal itu langsung ditanggapi serius oleh Profesor, di mana ia langsung mendiskusikan hal tersebut bersama Berlin. Di sini Berlin memahami bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan polisi untuk meringkus Profesor. Bisa dikatakan 99% hal itu merupakan sebuah jebakan. Tapi hal ini jelas tak bisa diabaikan begitu saja, mengingat Angel adalah satu-satunya polisi yang mengetahui identitas Profesor. Maka dengan waktu yang sesingkat itu, Profesor berpikir keras bagaimana cara dirinya memastikan semua ini hanya sebuah jebakan. Yang pasti, apabila Profesor masuk rumah sakit, sudah dipastikan ia ditunggu oleh setidaknya puluhan orang polisi. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.